Sayyidah Aisyah meriwayatkan furidat as-salatu rakaataini fil hadari was safari. Salat itu awalnya diwajibkan bukan langsung 4 rakaat untuk zuhur asar dan isya, tapi rakaataini dua awalnya. Itulah siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, beliau menunjuk seorang pendidik yang ada di dalam mata rantai ini, namanya Al-Imam Salih bin Kaisan. Pemimpinnya luar biasa, ulamanya luar biasa. Maka sukses dalam segala hal, termasuk dalam soal pendidikan. An Salih bin Kaisan An Urwah bin Zubair. Al-Imam Salih bin Kaisan meriwayatkan hadis ini dari seorang tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair bin Awam, itu lengkap nasabnya. Jadi ayahnya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk mengambil keberkahan itu seorang ulama besar yang mampu menghafal hadis 1 juta hadis, Imam Ahmad bin Hanbal, membukukan kitab hadis namanya Al-Musnad. Itu urutan kitab hadis Imam Ahmad yang namanya Al-Musnad dibukukan berdasarkan nama sahabat. Urutan pertama riwayat hadis yang disampaikan oleh 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan dalam lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang 10 adalah ayahnya Urwah, yaitu sahabat Zubair bin Awam. Kakaknya pun sahabat, namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam. Jadi ayahnya sahabat, kakaknya juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair lahir tahun 23 Hijriah. Wafat tahun 94 Hijriah. Lahir tahun 23 Hijriah, wafat tahun 94 Hijriah. Jadi memang lahirnya itu sudah lewat masa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kakaknya Abdullah bin Zubair lahir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Makanya kakaknya sahabat, adiknya tabi'in. Kenapa? Lahirnya beda. Abdullah bin Zubair melahir ketika Rasulullah hijrah, masih melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah adiknya namanya Urwah bin Zubair lahir tahun 23 Hijriah. Rasulullah sudah wafat. Maka masuk kategorinya adalah kategori tabi'in. Ayahnya pasti sahabat, kakaknya juga sahabat. Nah, Urwah bin Zubair biasa dalam kajian hadis, apakah Sahih Muslim, apakah Sahih Bukhari dan kitab-kitab hadis yang lain, selalu kita baca meriwayatkan hadisnya dari salah satu istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hadis ini. Kenapa kok banyak, kok sering Urwah bin Zubair meriwayatkan hadis dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Karena ponakan.
Jadi Sayyidah Aisyah itu punya saudara kandung perempuan namanya Asma. Bukan Asma penyakit, bukan. Asma. Sampai ada bahasa Jawa tuh, Asma ini sinten, itu serapan bahasa Jawa, serapan bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Jawa. Orang Jawa kalau nanya namanya siapa dalam bahasa Jawa yang halus, menggunakan kata Asma. Asma itu nama. Nah, Asma ini saudara kandung Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lah Asma ini menikah dengan Zubair bin Awam, punya anak Abdullah bin Zubair, punya anak Urwah bin Zubair. Lah kan namanya apa? Keponakan. Lah karena keponakan ya mahram. Kalau dalam mazhab Syafi'i, yang mahram itu tidak batal kalau bersentuhan, ngelihat juga boleh tanpa hijab, tanpa satir. Kalau yang lain nggak boleh. Ada dan banyak juga tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau ketemu nggak boleh bicara langsung, wajib pakai satir, nggak boleh. Jadi ada batasan. Nah, kalau ini keponakan, encing, encing kata orang Betawi, encing, enak, langsung bisa ketemu kapan aja, mahram, bisa tanya, bisa meriwayatkan hadis. Ini namanya memanfaatkan nasab untuk kebaikan. Memanfaatkan keturunan tapi untuk kebaikan, mensyiarkan, meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk riwayat ini, Urwah bin Zubair meriwayatkan hadis ini dari Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga merupakan ini bibinya, encingnya, bulenya, bule. Bukan bude, bule. Nah, apa isi yang diriwayatkan? Nah, ini diantaranya berkaitan dengan sejarah sholat, sejarah pemberlakuan sholat yang wajib. Sayyidah Aisyah meriwayatkan furidat as-salatu raq'ataini fil hadari was safari. Sholat itu awalnya diwajibkan bukan langsung 4 rakaat untuk duhur, asar dan isya, tapi rakaataini, dua awalnya. Baik fil hadar, ketika kita tidak bepergian namanya hadar, atau ketika kita bepergian namanya safar. Jadi ketika ada di tempat itu namanya apa? Hadar. Ketika kita bepergian yang jauh namanya safar. Awalnya pemberlakuan kewajiban sholat itu 2. Kecuali sholat maghrib yang tetap 3 emang dari awal. Kenapa? Li'annaha witrun nahar. Karena sholat maghrib itu adalah witirnya sholat siang ketika ditutup. Kan siang akhir siang kan maghrib. Karena sholat maghrib itu witrun nahari, witirnya sholat siang. Artinya witir sholat siang maksudnya siang kan ditutupnya dengan maghrib, terbenamnya matahari. Tetap 3. Kalau subuh kan emang 2, nggak dikurang nggak ditambah, karena memang disunnahkan untuk memanjangkan bacaan sholat ketika subuh. Tapi selain subuh dan selain maghrib, duhur, asar, isya itu awalnya 2. Awalnya ketika menjelang diwajibkannya sholat 5 waktu yang 4-4-4-3-2.
Nah, ketika hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah di Madinah itu baru dibuat ketetapan. Apa? Sayyidah Aisyah meriwayatkan, fauqirrat sholatus safari, ditetapkanlah sholat ketika safar, bepergian jauh itu 2. Seperti diwajibkan awalnya. Namun wazida fil hadari, ketika hadar, ketika ada di tempat yang tadinya 2 ditambah lagi 2 jadi 4. Itulah zuhur 4, asar 4, isya dan isya 4. Begitu sejarah pemberlakuan sholat 5 waktu. Sifatnya juga tadrijian, bertahap. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini juga satu wawasan juga buat kita, mungkin bagi yang belum mengetahui tentang sejarah pemberlakuan sholat wajib kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ini berkaitan dengan hukumnya. Bagaimana sekarang kalau kita melakukan safar, bepergian